Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tri Handayani dari Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai AKM dan implikasinya pada pembelajaran yang saya dapatkan dari materi guru belajar AKM Kemdikbud. Sebelum kita membahas mengenai AKM, tentunya kita harus mengetahui dulu apa itu AKM. Pada video kali ini, saya akan melakukan penyembasan terhadap BIMTEK AKM tahap pertama yang saya ikuti melalui guru belajar seri AKM di SIM PKB Kemdikbud. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Dari kriteria pembandingnya, asesmen nasional dan ujian nasional sangat jauh berbeda. Dari tujuan pembelajaran, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional bertujuan untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Siswa yang akan mengikuti asesmen nasional adalah siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan pada ujian nasional diikuti oleh tingkat akhir pada tiap jenjang sekolah. Model soal juga sangat berbeda. Untuk asesmen nasional, soal merupakan soal pilihan ganda, menjodohkan isian singkat dan uraian. Tetapi pada ujian nasional, terdapat soal pilihan ganda dan isian singkat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan asesmen nasional dan ujian nasional pada tabel berikut. Mengapa siswa kelas 5 yang dijadikan sampel untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum? Karena diharapkan peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika berada di sekolah tersebut. Asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Ada dua kompetensi yang mendasar yang diukur dalam AKM. Yang pertama yaitu literasi membaca, kemudian literasi numerasi. Apa itu literasi membaca? Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan. Sedangkan literasi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan. Tujuan AKM ada 3. Yang pertama, apa yang diharapkan akan dicapai pada kurikulum. Kemudian, bagaimana mencapai pembelajaran dan apa yang sudah dicapai dalam pelaksanaan asesmen. AKM dilakukan untuk mendapatkan informasi mengetahui capaian murid terhadap kompetensi yang diharapkan dan menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar. Ada 3 komponen penting dalam pembelajaran. Yang pertama adalah konten mata pelajaran. Yang kedua adalah kompetensi literasi membaca dan numerasi. Kemudian yang ketiga adalah konten mata pelajaran. Kembali kepada konten mata pelajaran. Semuanya tujuannya yaitu untuk membangun kompetensi dan kompetensi untuk menguasai. Nah, pada konten literasi membaca menggunakan jenis teks. Ada 2 jenis teks pada literasi membaca, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Konten literasi numerasi dibedakan kepada 4 kelompok. Yang pertama bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Pada literasi membaca, level tersebut adalah menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Pada numerasi, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan penalaran. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi untuk konten yang digunakan. Konteks pada AKM dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial, budaya, dan saintifik.
Berikut adalah tabel komponen AKM yang termasuk ke dalam konten. Bapak Ibu bisa melihat konten dilihat dari segi literasi membaca dan dari segi numerasi. Kemudian, berikut adalah proses komponen AKM jika dilihat dari proses kognitif dan proses konteksnya. Jika tadi kita berbicara mengenai konten, sekarang kita berbicara mengenai progres kognitif dan progres konteksnya. Dari segi proses kognitif, Bapak Ibu bisa melihat di tabel berikut capaian apa yang akan dicapai oleh dalam literasi membaca dan numerasi. Begitu juga dengan aspek konteksnya. Berikut adalah contoh soal literasi membaca pada soal AKM kelas 5. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ada teks yang di sebelah kiri. Dari penjelasan tadi, Bapak Ibu bisa membandingkan apakah ini termasuk teks informasi, apakah teks fiksi. Di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa melihat contoh soal pada soal AKM. Ada 3 contoh soal yang terdapat pada layar kita pada sebelah kanan. Nah, soal yang pertama itu merupakan soal pernyataan. Siswa disuruh mengisi pernyataan sesuai atau tidak sesuai berdasarkan pernyataan yang terdapat pada soal dan dihubungkan dengan teks yang terdapat pada soal. Kemudian yang kedua, soal berbentuk pilihan. Siswa disuruh memilih pesan-pesan yang merupakan simpulan dari isi teks. Kemudian yang ketiga adalah soal pilihan juga, mengisi sesuai dan tidak sesuai pantun yang terdapat pada soal dengan isi dari teks yang disampaikan di soal. Nah, Bapak Ibu, catatan terkait contoh soal literasi membaca, pesan yang terkandung di dalam soal nomor 5 yang merupakan contoh tersebut merupakan teks fiksi ya Bapak Ibu ya. Teks AKM disajikan lebih utuh dengan gambar ilustrasi yang kuat, sehingga pesan yang disampaikan lebih komprehensif. Stimulus teks AKM bertujuan sebagai sarana menilai kompetensi dan sekaligus menginspirasi. Sebagai contoh, di teks soal kelas 5 yang tadi, memuat pesan moral yang mendalam berupa ajakan untuk mudah memaafkan dan tidak mudah melupakan kebaikan orang lain. Pada soal AKM tersebut, murid diberikan arahan untuk bernalar tentang sudut pandang penulis seperti pada contoh. Soal pada AKM mengukur kemampuan murid tidak hanya sampai pada level memahami, namun mampu merefleksi isi teks seperti contoh soal yang kelas 5 tadi. Murid tidak hanya dapat memahami isi teks, namun juga mampu merefleksikan pengalamannya dengan hal lain di luar teks. Contohnya dikaitkan dengan isi pantun. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh soal numerasi. Bapak Ibu bisa melihat contoh soal numerasi pada layar yang disajikan. Ada 3 bentuk soal pada contoh soal numerasi ini. Yang pertama adalah soal isian, yang kedua adalah soal pilihan ganda, dan yang ketiga adalah soal pilihan. Tetapi di soal numerasi ini, siswa disuruh menunjukkan perhitungan pada kolom yang sudah disediakan. Nah, Bapak Ibu, untuk laporan hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Urutan tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah: yang pertama, perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, ketiga cakap, dan keempat mahir. Bapak Ibu bisa melihat penjelasan tiap kompetensi pada literasi membaca dan numerasi yang ditunjukkan di tabel 2.
Baik Bapak Ibu, berikut adalah tahap-tahapan dari kursus pertama, dasar kedua, 3 cakap, dan 4 mahir pada hasil AKM yang diperoleh. Pemanfaatan hasil AKM untuk menguasai konten. Ini adalah contoh dari strategi penguasaan konten pada muatan pembelajaran IPS. Pada pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan guru berbagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Implikasi tingkat kompetensi pada pembelajaran dapat dilihat melalui contoh berikut. Berikut adalah penyesuaian pembelajaran sesuai tingkat kompetensi murid. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membaca murid. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Yang kedua, tingkat dasar. Yang ketiga, tingkat cakap. Dan keempat, tingkat mahir. Dari contoh ini, diinformasikan 4 tingkat kompetensi dengan tindak lanjut yang perlu diberikan. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian pengibasan dalam yang saya dapatkan pada materi seri belajar AKM Kemdikbud melalui SIM PKB. Semangat belajar, semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran AKM ini dengan maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.